Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiarni, guru pendidikan agama Islam SD Negeri 025 Senambe, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sentul, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek tempat duduknya dan kebersihan kelasnya. Coba tengok ada sampah di lacinya mana Ibu? Ya. Tidak. Dah bersih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bersih semuanya. Selanjutnya, apakah sudah hadir semua anak-anak? Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Ya, supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membaca surat Al-Fatihah.
tentang materi kita pada hari ini. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Omar dan Hana, sayangi anak yatim. Saya rindu pada kedua ibu ayah yang sentiasa menjaga saya. Ibu yang penyayang, ayah yang meriah, jadi teman malam dan siang. Namun kita ni hanya doa yang mampu saya kirimkan. Oh Sufi, bergembiralah, jangan sedih. Kami salamkan Sufi, sayang Sufi. Kami ada di sini untuk temankan Sufi. Kenapa sedih-sedih? Ibu ayah Sufi dah meninggal dunia. Sufi rindu. Sufi jangan sedih, Kami ada di sini akan setia menemani. Sufi tidak seorang kami semua sayang. ibu ayah Sufi pun sayang. Mari kita bersama-sama kirimkan doa mereka. Oh Sufi, bergembiralah, jangan sedih. Makcik dan pakcik ada, kita keluarga. Kami ada di sini untuk menjaga Sufi. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak suka videonya? Suka. Ibu mau bertanya, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Ya, banyak. Sudah bisa ya Kak ya? Apakah kalian sudah bisa membaca huruf hijaiyah? Sudah. Nah, yang ketiga, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Nah, selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran dan sekilas materi. Materi kita pada hari ini menyayangi anak yatim. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Kedua, peserta didik mampu membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Tiga, peserta didik dapat menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Empat, peserta didik mampu mengartikan setiap ayat pada surat Al-Ma'un dengan benar. Lima, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Enam, peserta didik mampu menjodohkan setiap ayat pada surat Al-Ma'un dan terjemahannya dengan benar. Nah, selanjutnya video bahan ajar, yaitu simaklah baik-baik penjelasan pada video ini yang menjelaskan tentang materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar banyak materi anak-anak.
Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Sebelum lanjut ke pelajaran, Bu Guru mau bertanya sama anak-anak. Ya, yang pertama, apa arti surat Al-Ma'un? Yang kedua, siapa yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Dan yang ketiga, apa isi dari surat Al-Ma'un? Menambah wawasan anak-anak, di sini Bu Guru mau menjelaskan materi tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat yang artinya saling berkaitan. Al-Ma'un menduduki urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Bu Guru mau membacanya, silahkan anak-anak semua bisa menirukan di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. La yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Kita belajar membaca surat Al-Ma'un. Waktunya kita mengartikan surat Al-Ma'un di setiap ayatnya. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang salah. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat keenam, yang berbuat riya. Ayat ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Setiap Allah menurunkan ayat Al-Quran, pasti ada sebab dan musababnya. Berikut sebab-sebab atau asbabun nuzul dalam surat Al-Ma'un. Ayat pertama sampai ketiga berisi peristiwa di mana ada seorang saudagar kaya yang setiap hari Minggu menyembelih unta. Pada saat menyembelih, ada seorang anak yatim datang untuk meminta daging unta. Namun mereka tidak mau memberi, melainkan langsung menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Selanjutnya, asbabun nuzul ayat 4 sampai 7. Dalam riwayat diceritakan pada masa Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah salat. Namun salatnya tidak diingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka salat seenaknya sendiri, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pesan surat Al-Ma'un. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata hanya karena Allah. Selain surat Al-Ma'un memberikan pesan, surat Al-Ma'un juga memberikan contoh perlakuan terhadap anak yatim. Yang pertama, hendaknya kita menyayangi anak yatim dengan tulus hati. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Yang ketiga, mengasuh dan membimbingnya.
Nah, anak-anak, itu tadi penyampaian materi dari Bu Guru mengenai menyayangi anak yatim. Semoga dari penjelasan Bu Guru tadi dapat menambah wawasan anak-anakku semuanya dalam menerapkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi 4 kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 3. Nah, ini untuk kelompok 4. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Selanjutnya, kalian akan menganalisis video pembelajaran materi menyayangi anak yatim. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan di kertas. Kelompok masing-masing ya, dapat 1 kelompok ya. Kelompok 3 di lembar kertasnya diisi. Nah, silakan anak-anak Ibu ya. Silakan diisi. Ya, ini udah mantap. Ya, bentar. Ya. Sudah. Ya. Presentasi hasil kerja kelompok. Kelompok 4 sebagai perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab turun surah Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang ingin dan disebutkan oleh para pelaku yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Azhar, Walid atau orang lain yang setiap minggu mengunjungi. Selanjutnya tanya jawab antar kelompok. Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 3. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Nah, jawab kelompok 4. Jawab kelompok 4 ya. Jawaban kelompok cara mengunjungi anak yatim cara lain: 1. Memberi makan, 2. Memberi pakaian, 3. Menyekolahkannya. Ya, bisa. Kesimpulan dari kelompok 1. Tadi benar aja. Kesimpulan kelompok 1. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu anak yatim. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyayangi mereka dengan tulus. 2. Memberikan kebutuhan pokok. 3. Mengasuh dan membimbing. Ya, tepuk tangan. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan surat Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un antara lain adalah
ada kelompok super, yang kedua kelompok hebat, yang ketiga kelompok smart, yang keempat kelompok baik. Nah, satu kelompok super, ini hadiahnya Ibu kasih ya. Ya. Nah, kelompok dua, kelompok hebat. Nah, mana kelompok dua? Iya, ini hadiahnya. Iya. Kelompok tiga, kelompok smart. Mana kelompok tiga? Iya, kelompok smart. Ini hadiahnya. Nah, selanjutnya kelompok empat, kelompok baik. Mana kelompok baik? Iya, nih kelompok baik. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi yang akan datang, yaitu Asmaul Husna. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.